Kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Sebagian orang Malaysia merasa senang saat melihat data bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak dari negaranya. Namun mereka lupa satu hal penting, jumlah orang kaya di Indonesia jauh melampaui Malaysia. Bahkan secara ekonomi, Indonesia memiliki kelas menengah dan atas yang sangat kuat. Meski angka kemiskinan lebih tinggi, banyak warga miskin di Indonesia masih bisa hidup tenang dan bahagia dengan solidaritas sosial yang tinggi. Sementara itu, kemiskinan di Malaysia lebih parah dan membuat DPR Malaysia menangis. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Untuk rakyat kamu makan, kurus kering. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Pada data tau. Kau pandang tinggi pada Thailand, pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, tapi pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi tiga-tiga negara ni. Ekonomi Indonesia peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Ekonomi itu penting tau. Menunjukkan berapa banyak duit yang ada di dalam satu-satu negara. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kutaraja kena duduk sama-sama. Yang Berhormat Larut, mohon pencerahan. Boleh. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Nah, gini kan. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato' Panjang. Kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana. Ikut sedih ya. Apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Laporan ini diterbitkan susulan lawatan pelapor khas kemiskinan dan hak asasi manusia PBB Philip Alston ke Malaysia. Alston melawat Pasir Putih Kos Rendah,
pusat orang kurang upaya, komuniti orang asli dan sekolah di Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Sabah dan Kelantan. Katanya penanda aras kemiskinan di Malaysia kini adalah RM8 sehari seorang yang disifatkannya sebagai tidak realistik. Beliau bagaimanapun tidak memberikan angka penanda aras yang sepatutnya diguna pakai oleh kerajaan. Rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai? Banyak sangat cukai yang terbenam tu. Ada cukai perkhidmatan digital. Ada cukai barang nilai rendah. Ada cukai keuntungan modal. Ada cukai barangan bernilai tinggi. Dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah itu, sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Pelaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok atas kepala pundak rakyat. Kehilangan mata pencarian menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri. Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi tu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Bergaduh. Wow. Teman-teman, ini ribut karena sembako ya. Mungkin tidak sebagian tidak mendapatkan. Begitulah kesombongan sebagian warga Malaysia. Mereka seperti negara barat, tidak ingin negara berkembang menjadi lebih maju dari mereka. Namun kenyataannya, itulah yang sedang terjadi. Fakta yang dikeluarkan langsung oleh pejabat di sana dan netizen di sana yang membongkar tentang situasi pemerintah, situasi keadaan masyarakat di sana itu seperti itu ya teman-teman semua.
Tapi yang saya mau respon di sini adalah kesusahan di Malaysia pasti tidak jauh beda lah teman-teman semua. Di Indonesia juga mengalami kesulitan, apalagi di daerah-daerah yang notabene itu masih sangat-sangat membutuhkan perhatian negara ya teman-teman. Daerah-daerah terpinggir itu masih sangat-sangat membutuhkan perhatian dari negara melalui pemerintah ya teman-teman semua. Dan ya kita lihat bahwa apa yang dialami oleh rakyat Malaysia, kekurangan sumber daya pangan dan juga kehidupan ekonomi yang tidak terlalu signifikan di daerah-daerah tertentu yang menurut pendapat dari netizen Malaysia ini, di Indonesia juga masih banyak daerah-daerah yang notabene itu masih membutuhkan uluran tangan banyak pihak, terutama pemerintah dan negara ya teman-teman. Karena kalau kita mau telusuri satu persatu, waduh terlalu banyak kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya teman-teman. Makanya saya melalui tim kami itu setiap tahunnya berusaha untuk menolong pendidikan anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Karena kami tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur ini terlalu banyak sekali anak-anak sekolah yang terhambat karena biaya, karena dukungan untuk sekolah mereka, untuk mereka sekolah ya teman-teman semua, itu masih sangat minim sekali, sehingga ketika mereka pergi sekolah itu konsentrasi mereka terganggu karena mungkin tas mereka sudah tidak layak untuk dipakai, sepatu mereka tidak layak untuk dipakai, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat ekonomi masyarakat di sekitar kita itu, waduh sangat-sangat miris sekali. Dan dari situlah timbul rasa iba, rasa kasihan untuk melakukan suatu gerakan yang mungkin tidak terlalu membutuhkan tenaga besar, tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa buat anak masyarakat di sini ya teman-teman. Dan terbukti dari tahun 2020 hingga sekarang itu kami masih tetap menolong ya anak-anak di sini dan juga melakukan kegiatan lainnya. Dan ya kami berharap Tuhan masih bisa memberikan umur panjang buat kami untuk terus memberikan kontribusi buat generasi muda anak-anak Indonesia ya teman-teman semua. Nah, kalau kita berbicara tentang kesulitan yang dihadapi Malaysia, di Indonesia juga sama. Hanya mungkin takaran atau ukuran kesusahan yang di Malaysia itu pasti berbeda dengan di kita ya teman-teman semua. Masalahnya sama, tapi ukuran atau takarannya pasti berbeda. Karena setiap negara itu punya standar kesusahannya itu masing-masing beda-beda ya teman-teman. Yang harus dilakukan pemerintah adalah lebih transparan, terbuka apa adanya untuk menangani krisis yang ada. Dan kita bersyukur bahwa di Indonesia juga pemerintah sangat serius untuk memperhatikan pangan atau lumbung pangan di Indonesia. Dan kita berharap kedepannya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada ya teman-teman semua. So, itu saja. Sampai jumpa. Peace.